Pembatasan aktivitas pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM beberapa waktu yang lalu juga memberikan dampak terhadap aktivitas atau kegiatan seni dan budaya, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati karya seni. Agar masyarakat tetap dapat menikmati seni dan sastra meski di rumah saja, seorang guru SMKN 2 Ksatrian Kota Semarang, Jawa Tengah, Teksa Teguh Satrio, membuat pertunjukan virtual yang dilakukan dari rumah. Jadi awal pandemi itu kan memang ada program di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, sekolah ditutup, kemana-mana nggak boleh. Padahal saya itu tipikal orang yang istilahnya nggak bisa diam ya, diam pasti jenuh. Entah apa harus ada kegiatan gitu, entah sekolah, kerja itu kan, kemudian berkesenian. Saya harus selalu melakukan itu, tapi ketika ada program di rumah saja, saya sempat suntuk jenuh. Hampir seminggu pertama dirumahkan istilahnya sementara itu suntuk banget, nggak ada kegiatan apa-apa. Kemudian saya berupaya untuk memecah kebuntuan dan kesuntukan itu dengan menulis. Menulis sudah dilakukan, tapi kok ada beban lagi, harus apa ya, masih suntuk juga gitu. Akhirnya saya baca puisi di rumah saja. Kemudian saya upload di media sosial saya, ada Instagram, ada YouTube juga. Setelah puisi kok sudah terlalu sering. Lalu saya ganti lagi dengan baca cerpen agar bisa dinikmati minimal teman-teman di media sosial saya atau siswa saya yang juga saya yakin mereka juga pasti sama seperti saya yang biasanya aktivitas bareng-bareng teman di sekolah, kemudian mereka harus dikurung di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Saya buat itu, saya upload juga di media sosial, kemudian saya share ke teman-teman di grup-grup WA itu juga ke para siswa saya. Kemudian setelah baca cerpen, kok masih ada yang ganjal gitu, belum puas. Apalagi ya yang bisa saya lakukan di rumah. Saat itu saya memutuskan untuk bikin monolog pendek. Terlebih ketika saya baca di info di Instagram itu ada program dari Kemenparekraf untuk pentas dari rumah. Maka saya ikut itu. Dalam wawancara di Radio El Sinta pada Sabtu 2 Oktober 2021, Teksa Teguh Satrio berharap agar pertunjukan virtual yang dilakukannya dapat menginspirasi anak didiknya serta aktivis teater lain. Awalnya saya merasa begitu sebelum saya berproses dari rumah gitu ya. Sebelum saya memutar otak, saya harus bagaimana. Saya nggak mungkin dikekang terus begini, nggak bisa pentas yang biasanya pentas di panggung dengan teman-teman, bermain teater, baca puisi, ada lomba puisi secara langsung. Saat itu kan nggak ada lomba puisi secara langsung, nggak ada di stop istilahnya. Main teater panggung secara langsung, di stop juga. Semua aktivitas di stop. Saya sempat berpikir, namun saya setelah istilahnya memutar otak, merenung, kemudian saya kebetulan juga bisa dibilang aktif bermedia sosial untuk mencari info lomba terutama. Dari situ saya dapat info lomba apa lomba yang bisa dilakukan di masa kondisi sulit seperti ini, yang bisa saya lakukan dari rumah. Kalau ikut lomba sih, saya tidak pernah berpikir perihal kemenangan. Yang penting saya ada wadah untuk selalu berproses kreatif. Untuk masalah hasil dari perlombaan itu sih, saya pikir yang nomor sekian. Yang penting saya ada karya. Dengan ada karya, ketika saya mengajar di dalam kelas, di hadapan para siswa, saya istilah Jawanya itu tidak disebut sebagai guru jargoni. Iso ngajar, nggak iso ngelakoni. Bisa ngajar toh, tidak bisa melakukan. Maka saya ketika memberi istilahnya penugasan atau mengajak siswa berkarya, mereka sudah tidak bisa menolak istilahnya. Karena apa? Saya mengajak, otomatis saya melakukan. Mereka semua tahu seperti itu. Sehingga dengan apa yang saya lakukan, harapan saya menginspirasi para siswa saya dan memotivasi mereka untuk ya bagaimanapun tidak pasrah pada keadaan. Barangkali itu bisa jadi apa ya istilahnya bahan renungan juga. Yang penting kita nggak pasrah pada keadaan. Pendengar Radio El Sinta, ditambahkan Teksa Teguh Satrio, dirinya berharap keadaan segera kembali normal dan kegiatan seni budaya dapat dilaksanakan secara langsung.